Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang reaksi redoks ya. Kali ini kalian harus mempelajari beberapa hal. Di antaranya yaitu mengidentifikasi reaksi oksidasi dan reduksi menggunakan konsep bilangan oksidasi unsur yang sudah kalian pelajari di pertemuan selanjutnya. Yang kedua, membedakan reaksi redoks dan reaksi bukan redoks. Yang ketiga, menentukan reduktor dan oksidator dalam suatu reaksi redoks. Yang keempat adalah menganalisis beberapa reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi dan menentukan tata nama senyawa. Oke, mari kita lihat bagaimana cara membedakan reaksi redoks dan bukan redoks. Sebelumnya, Ibu sudah membahas sekilas tentang bagaimana kalian membedakan apakah reaksi tersebut termasuk redoks atau reaksi tersebut bukan redoks. Yang pertama, suatu reaksi disebut redoks jika pada reaksi tersebut terdapat zat yang mengalami reduksi dan yang mengalami reaksi oksidasi. Jadi keduanya harus ada ya zatnya. Nah, perhatikan Bu Naning punya 4 buah reaksi. Kita coba satu persatu dengan konsep bilangan oksidasi yang sudah kalian pelajari di pertemuan pekan lalu. Yang pertama, Ag perak bereaksi dengan klor menjadi Ag klorida, perak klorida AgCl. Nah, kita perhatikan Ag unsur bebas, bilangan oksidasinya berapa? 0. Cl juga unsur bebas, bilangan oksidasinya 0. Bereaksi membentuk perak klorida atau AgCl. Kalau Bu Naning ionisasikan, AgCl-nya menjadi Ag plus dan Cl min. Maka Ag-nya dari 0 berubah naik menjadi plus 1. Cl-nya dari 0 turun menjadi minus 1. Jadi Ag mengalami oksidasi, Cl mengalami reduksi. Maka reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks. Nah, ini penjelasannya ya. Kemudian Sn timah, Sn klorida, Sn-nya plus 2, Cl-nya minus 1 kali 2. I2 0 unsur bebas, Cl H plus 1 Cl min 1 menjadi Sn4 klorida. Ini tadi Sn2 ya. Sn-nya jadi plus 4, Cl-nya min 1 kali 4. H plus 1, I min 1. Jadi kalian harus menentukan bilog masing-masing unsurnya. Kemudian lihat, Sn dari plus 2, kita kalikan ya, menjadi plus 4. Sn-nya tidak dikalikan, Sn-nya plus 2 memang ya. Sn plus 2 menjadi plus 4, maka dia mengalami reaksi oksidasi. Cl-nya kita kalikan 2. Ternyata sama tetap, ini meskipun dikali 4, tapi bilognya tetap min 1, tidak berubah. I2 iod dari 0 menjadi I min di HI, maka dia mengalami reduksi, sehingga reaksi ini disebut sebagai reaksi redoks. Nah, kalian lihat reaksi yang nomor 3, CuO, Cu plus 2, O min 1, HCl, H plus 1, Cl min 1 menjadi CuCl2, tembaga klorida, tembaga 2 klorida. Maka sama Cu-nya plus 2, Cl-nya min 1. Perhatikan, H2O, H plus 1, O-nya min 2. Ada yang berubah nggak? Cu plus 2 di sini plus 2, O min 2 di sini min 2, H plus 1 di sini plus 1, Cl minus 1 di sini minus 1. Tidak ada yang berubah, maka reaksi ini bukan redoks. Nah, sebaliknya yang bawahnya,
H2 ditambah Cl2 menjadi 2HCl. Unsur bebas masing-masing bilangan oksidasinya 0, H plus 1, Cl min 1, dia reaksi redoks. Jadi, untuk membedakan apakah reaksi tersebut reaksi redoks atau bukan, kalian langkah pertama, tentukan bilangan oksidasi masing-masing unsurnya. Langkah kedua, tentukan mana yang mengalami oksidasi dan mana yang mengalami reduksi. Nah, kalau ada yang mengalami oksidasi maupun reduksi, maka disebut redoks. Kalau semua bilangan oksidasinya tetap, tidak berubah dari reaktan ke produk, maka disebut bukan redoks, seperti nomor 3 ini contohnya. Bisa dipahami ya? Kalian bisa mencoba di latihan yang lain. Nah, sekarang menentukan zat reduktor dan zat oksidator. Hasil reduksi dan hasil oksidasi dari suatu reaksi redoks. Bu Naning punya contoh yang tadi ya ini. SnCl2 tembaga 2 klorida bereaksi dengan I2 dan HCl menjadi timah 4. Timah ya, timah 2 klorida dan timah 4 klorida dan asam iodida. Perhatikan tadi kan Sn-nya berubah dari plus 2 menjadi plus 4, maka dia reaksi oksidasi. I-nya dari I2 menjadi I-min, jadi I2-nya 0 karena dia unsur bebas. I-min-nya negatif 1, maka dia reduksi. Perhatikan, zat yang mengalami oksidasi disebut sebagai reduktor karena dia mereduksi zat lain. Zat yang mengalami reduksi, nah, reaktan yang mengalami reduksi disebut oksidator. Bu Naning ulang. SnCl2 mengalami oksidasi, maka dia disebut reduktor. Artinya zat yang mereduksi zat lain. Siapa yang direduksi? I2. I2 mengalami reduksi. Dia disebut oksidator atau zat yang mengoksidasi zat lain. Siapa yang dioksidasi? Nah, yang dioksidasi adalah SnCl2. Hasil dari oksidasi adalah SnCl4. Hasil daripada reduksi adalah Hi. Nah, ini ya. Reduktornya SnCl2, oksidatornya I2, hasil reduksinya Hi, hasil oksidasinya SnCl4. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 2 reaksi redoks sebelumnya kalian bisa coba di rumah sendiri. Ada reaksi autoredoks atau disproporsionasi, yaitu reaksi yang apabila zat yang mengalami reduksi maupun oksidasi adalah yang sama. Nih, reaksi redoks dengan satu jenis atom yang bilangan oksidasinya berubah mengalami oksidasi dan reduksi sekaligus. Contoh, Cl2 ditambah KOH menjadi KCl dan KClO plus H2O. Cl2 bilangan oksidasinya 0, berubah menjadi KCl minus 1 karena K-nya golongan 1A, maka dia plus 1, Cl-nya minus 1. Reaksinya reaksi reduksi. KClO, K plus 1, O-nya minus 2, maka Cl-nya plus 1. Dari 0 naik plus 1, dia mengalami oksidasi. Jadi Cl selain mengalami reduksi, Cl juga mengalami oksidasi. Maka reaksi ini yang seperti ini dikatakan reaksi autoredoks atau disproporsionasi. Silakan mencoba di latihan yang ada di buku untuk mengecek apakah reaksi redoks tersebut termasuk reaksi autoredoks atau bukan. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Silakan menulis pertanyaan di kolom komentar atau kalian bisa langsung sampaikan kepada Ibu. Sekarang bilangan oksidasi digunakan untuk menentukan tata nama senyawa. Tadi di awal Ibu sudah menyebutkan beberapa nama senyawa ya. Sekarang kita lihat baik-baik. Penamaan senyawa biner. Bi itu berarti 2 ya. Antara unsur logam yang berbilok lebih dari 1. Jadi biloksnya ada lebih dari 1. Tadi unsur-unsur golongan transisi ya. Seperti Fe, tadi bisa Fe2+ dan Fe3+. Kemudian Cu, kemudian Mn, masih banyak yang lainnya. Nah, penamaan senyawa ion poliatom. Ini contohnya. Tabel penamaan senyawa pada unsur logam berbilok lebih dari 1. Tadi Fe Bu Nani contohkan. Fe2+ kalau ketemu dengan Cl maka menjadi FeCl2. Cl- ya maksud Bu Nani. Namanya kalau FeCl2 besi 2 klorida diberi tanda kurung. 2 ini menunjukkan bahwa bilangan oksidasinya besinya sama dengan +2. Muatannya Fe-nya Fe2+. Demikian juga kalau Fe3+, biloknya +3, ketemu juga dengan Cl, biloknya -1 menjadi FeCl3, jadinya besi 3 klorida. 3 ini menunjukkan biloksnya atau muatannya dari Fe. Demikian juga Pb2+ ketemuan dengan O2 menjadi PbO. Bereaksi ya ketemuan itu ya, jadi timbal 2 oksida. Kemudian kation Pb4+, biloknya +4 ketemuan lagi dengan O2. Maka O2- maksud Bu Naning yang biloknya -2. Maka rumus kimianya menjadi PbO2 atau timbal 4 oksida. Perhatikan, tabel Bu Naning ada unsur, ada kation, ada biloks, ada anion, biloks, ada rumus kimia, ada nama senyawa ya. Mohon diperhatikan tabel ini. Tabel kation ini bisa kalian lihat di buku kalian masing-masing. Di sana ada tabel kation dan tabel anion. Jadi cara memasangkannya gimana Bu? Ya kalau +1 ketemuan dengan -2, maka Cu-nya harus dikali 2. Jadi Cu2SO4, tembaga 1 sulfat. Sebaliknya kalau +2 ketemuan dengan -2 ya hanya menjadi CuSO4, tembaga 2 sulfat. Begitu ya. Jadi diletakkan posisi biloksnya secara menyilang. Kalau 2 dengan -1 maka menjadi FeCl2 karena Cl-nya harus dikali 2 biar sama dengan 0 biloksnya ya. Biar lengkap. Mudah-mudahan bisa dipahami tata nama ini. Silakan dicoba dipasang-pasangkan kation dan anion yang ada di buku kalian masing-masing untuk latihan. Nah, sekarang tata nama ion poliatom berdasarkan sistem stok. Nah, jenis ion KClO4. Kalau Bu Naning ionisasi menjadi K+ dan KClO, mohon maaf, KClO kalau Bu Naning ionisasi menjadi K+ dan ClO-. Biloksnya K+1, Cl-nya juga +1. Ini menjadi kalium hipoklorit atau kalium klorat 1. Kemudian ada KClO3 K+ dan ClO3-. Cl-nya kalau dihitung menjadi +5, maka kalium klorat atau kalium klorat 5 karena Cl-nya ada 5. Ya. Nah, tabel nama senyawa yang memiliki biloks rendah dan biloks tinggi. Ada juga yang pakai O, ada yang pakai I ya. Kalau biloknya lebih kecil dia pakainya O. Ferro kalau Fe2+, Ferri kalau Fe3+. Nih, Hg kalau +1 merkuro, kalau +2 merkuri. Stano, timah ya. Kalau +2 stani, kalau +4 tadi ferro sama ferri.
Nah, itu adalah cara-cara penamaan lainnya selain yang tadi Bu Nani sebutkan, menggunakan tanda kurung untuk menyatakan bilangan oksidasi atau muatan dari unsur logamnya. Nah, ini digunakan untuk unsur-unsur yang bilangan oksidasinya lebih dari 1. Nah, sekarang bagaimana kalau senyawa kovalen biner? Tadi kan senyawa logam ya, yang berikatan ion pada umumnya. Sekarang yang berikatan kovalen. Nah, unsur yang memiliki bilangan oksidasi positif dituliskan lebih dulu. Jadi, kalau misalkan walaupun senyawa kovalen kan ada yang biloxnya plus ya, yang non logam juga ya. Kemudian jumlah unsur ditulis di awal dengan menggunakan awalan Yunani pada unsur. Nah, ini mono sampai dengan deka, mono, di, tri, tetra, pentra, dan seterusnya sampai dengan deka 10 ya. Senyawa biner sederhana. Tambahkan akhiran ida pada unsur yang memiliki bilangan oksidasi negatif. Misalkan NO, O-nya kan selalu minus 2, N-nya plus 2. Maka N-nya ditulis lebih dulu kan ya, maka namanya nitrogen monoksida. CO2. Nah, O-nya minus 2, min 2 kali 2, min 4. Min 4 berarti C-nya plus 4, jadi karbon dioksida. PCl5, fosfor pentaoksida. Nah, ini ya. N2O3. Jadi kalau di depannya ada indeks 2, maka ditulis di nitrogen trioksida. Nah, ada subscript ya, maksud Bu Nani subscript 2, ini subscript 3. Maka namanya jadi di nitrogen trioksida. BF3 boron trifluorida, subskripnya ada 3. Nah, itu contoh-contoh senyawa yang berikatan kovalen dan memberi namanya dengan berdasarkan pada bilangan oksidasi dari masing-masing unsurnya. Kalian bisa mencoba nama-nama yang lainnya. Terutama yang paling banyak variasinya adalah pembentukan senyawa dari kation dan anion. Silakan dicoba, dibuat tabelnya, tabel kation, tabel anionnya, pasang-pasangkan, kemudian rumus senyawanya apa, namanya apa. Kalian bisa mencoba sendiri setelah mempelajari video ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.